Hingga saat ini garis polisi masih terpasang di rumah tempat penemuan 4 jenazah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Kematian 4 orang anggota satu keluarga yang jenazahnya ditemukan mengering tinggal kulit dan tulang di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat masih diliputi misteri. Garis polisi masih terpasang di depan pintu rumah. Sejumlah polisi kembali mendatangi TKP untuk memeriksa lebih lanjut dan mengambil beberapa alat bukti. Dugaan keempat korban meninggal karena kelaparan membuat warga bingung karena keluarga itu merupakan keluarga golongan berada. Nyangka kalau sampai dia bunuh diri lah ibaratnya, Kak. Kalau itu ya mati semua gitu kan. Saya tuh benar-benar nggak nyangka, tapi memang dia tuh orangnya tertutup gitu loh. Jadi nggak pernah komunikasi dengan warga tuh enggak gitu. Sama sekali, Ibu? Sama sekali. Jadi kalau ketemu cuman hanya say hello. Nggak pernah ketemu gitu ngobrol apa gimana tanya-tanya enggak gitu, hanya tahu ya udah dia tahu gitu, dia ke pasar, dia pulang dari pasar, dari mana pasar, udah gitu aja. Karena mereka mobil punya, jadi kalau sampai kelaparan itu kan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Jadi kita sendiri juga kenapa bisa begitu gitu loh. Karena gini ya, saya aja sebagai warga sini waktu suami saya kena COVID awal-awal tuh Pak RT tuh menolong gitu loh. Saya dibelanjain ke pasar, apa beli makanan dikirim, warga sini semua kompak gitu. Mereka kirim makanan, dari sana kirim buah, dari mana kirim gitu. Jadi makanya aneh gitu pasar gitu kan, naik motor, langsung pergi naik motor, nggak pernah jalan gitu, enggak. Dia tuh kirim WA, si ibunya ini, dia kirim WA ke kader saya. Dia bilang, Bu Syuha nggak usah datang lagi ke rumah saya, nggak merepotkan Bu Syuha, ini saya kirim fotonya, dia lagi senterin bak air. Gitu. Itu pada tanggal 19 September, terakhir komunikasi itu. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini dari satu keluarga di dalam rumah di wilayah Jakarta Barat, sudah bersama kami Ayu Pratiwi langsung dari perumahan Citra Garden, Jakarta. Selamat siang Ayu, bagaimana situasi terkini di sana dan apa fakta baru yang ditemukan oleh polisi di TKP? Ya baik, selamat siang Syafa dan juga Wilson. Memang pada hari ini rencananya pihak keluarga dan kerabat terdekat dari keempatnya akan hadir untuk meninjau langsung tempat kejadian dan juga ingin meminta terkait dengan cerita kronologi yang lengkap dari Pak RT. Namun sepanjang kami memantau hingga saat ini kami belum melihat tanda-tanda kehadiran dari pihak keluarga. Sementara itu sekitar pukul 8 pagi tadi sejumlah anggota aparat kepolisian melakukan olah TKP. Dan tadi kami melihat para anggota kepolisian ini keluar sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat dengan membawa sejumlah buku. Dan tadi kami melihat sejumlah buku ini bertuliskan tentang buku-buku tentang keagamaan seperti itu, Syafa dan juga Wilson. Dan untuk mengetahui bagaimanakah terkait dengan keseharian dari keempat orang yang ditemukan tewas di rumah ini, sudah bersama saya, yaitu narasumber saya, Ibu Desi, selaku tetangga dari keempat orang yang ditemukan tewas. Baik, selamat siang Ibu Desi. Ibu, boleh diceritakan Ibu, sebenarnya keempat anggota keluarga ini tuh kesehariannya tuh seperti apa sih Bu? Kesehariannya dia tertutup, nggak pernah keluar rumah. Jadi kalau dia pergi hanya ke pasar atau nggak tahu kemana gitu, tapi pulang balik masuk lagi. Jadi kita tuh nggak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka. Kalau ketemu saya juga paling saya tanya mau kemana, saya bilang gitu kan, mereka dia jawabnya pasar, paling mau ke sini gitu aja, cuman begitu udah segitu gitu. Jadi nggak ada kesempatan kita buat lebih jauh untuk mengenal mereka, enggak. Baik Ibu, ini kan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, melihat dari hasil dari otopsi ya Bu, ya diperkirakan dugaan sementaranya adalah meninggal karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman dalam jangka waktu yang lama. Melihat ini, tanggapan Ibu sebagai tetangga bagaimana Ibu? Buat saya itu aneh, karena mereka bukan orang tidak mampu. Yang setahu kami semua gitu ya, TV mereka mobil punya, motor punya, serasa nggak mungkin kalau sampai mereka tuh nggak makan gitu loh. Kecuali mereka nggak punya kendaraan, orang susah gitu, kita mengerti. Ini nggak masuk di akal kita gitu loh. Baik, tapi pada saat ada pemberitaan tewasnya keempat anggota keluarga ini, kaget gak Bu? Kaget sekali pastinya gitu. Ibu sempat menduga gak, atau Ibu sempat melihat ada tanda-tanda yang janggal dari keempatnya sebelum ini dalam waktu-waktu yang dekat? Kalau saya sih enggak. Kalau saya sih nggak melihat itu, karena memang nggak pernah ketemu, jadi memang nggak lihat. Tapi
kader Jumantik saya bilang waktu bulan Agustus awal mereka tuh kan selalu kontrol ke rumahnya gitu. Waktu itu nggak masuk, hanya di depan suaminya yang keluar, terus minta tanda tangan dan suami itu wajahnya murung. Nah, hanya itu aja. Bulan depan kemudiannya kan setiap bulan tuh kader saya harus mengunjungi tiap rumah gitu kan. Nah bulan depannya istrinya itu kirim WA. Oh, Syiwa kamu nggak usah ke rumah saya. Ini saya udah kirim foto, dia bilang gitu. Jadi nggak usah merepotkan kamu. Nah jadi dari situ kan jadi seolah-olah dia udah menutup diri. Oke, baik. Nah, berhubung ini jarak rumah Ibu dengan jarak tempat kejadian ini tidak terlalu jauh ya, Bu. Apa sebelumnya Ibu pernah mendengar pertengkaran atau mungkin permasalahan lain? Nggak pernah. Dia orangnya baik kok. Saya lihat di suami istri gitu. Penampilannya orang baik gitu loh. Nggak mungkin mereka berantem, kan ada yang orang keras atau gimana. Ini enggak. Baik kok, orangnya baik. Baik, terima kasih Ibu Desi atas informasinya dan waktunya. Silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya. Nah baik, Syafa dan juga Wilson, tadi merupakan wawancara kami bersama narasumber kami, Ibu Desi, yang merupakan tetangga dekat dari keempat jenazah yang ditemukan tewas. Dan perlu saya informasikan Syafa dan juga Wilson, keadaan saat ini di tempat kejadian memang hingga saat ini bau busuk masih tercium sangat menyengat di sini. Dan bisa disaksikan di belakang saya juga, garis polisi sudah dipasang. Dan tadi juga dari pihak RT menyebutkan bahwa menjelaskan terkait dengan keadaan di dalam rumahnya. Nah, bisa dilihat di belakang saya akan terlihat ada bolongan di pintu pagar dan bolongan tersebut merupakan pintu pertama Pak RT dan warga untuk menjebol pintu rumahnya. Jadi pada saat kejadian hari Kamis, Pak RT dan warga mampu memasuki rumah kediaman keempat anggota yang tewas ini karena posisi pintu gerbang ini tidak dibuka. Nah, setelah pintu gerbang ini bisa dibuka dan akhirnya Pak RT bisa masuk dengan mendobrak salah satu kaca, mencongkelnya dengan linggis, dan akhirnya Pak RT menyebutkan beliau melihat ada mayat seorang wanita tepat di ruang tengah. Dan setelah itu barulah Pak RT menelepon pihak kepolisian untuk segera membantu proses evakuasi. Sekian Syafa dan juga Wilson, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi kini tengah menyelidiki dugaan pencurian mobil korban melalui pengecekan kamera pengawas. Berikut kami hadirkan kembali keterangan Kasih Humas Polres Jakarta Barat, Kompol Muhammad Taufik dalam dialog iNews sore kemarin. Dugaan untuk adanya pembunuhan sepertinya tidak ada, Mbak, ya, karena dari luka-luka pengecekan di laboratorium forensik tidak ditemukan adanya dugaan terjadinya pembunuhan. Apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan di tubuh korban? Sementara belum ditemukan, Mbak, tidak ada, Mbak. Baik, betulkah bahwa mobil korban juga hilang, Pak? Dapat kami informasikan, tim sedang melakukan tentunya penyelidikan tentang adanya informasinya mobil kepemilikan dari korban tersebut. Dilakukan dengan cara cek CCTV di sekitar, benar atau tidaknya korban memiliki mobil dan kapan terakhir terlihat, sehingga tim juga masih belum bisa memberi hasil keterangan bahwa ada kaitannya kehilangan mobil atau tidak. Kondisi rumah normal layaknya rumah biasa, Mbak, ya, tidak ada tanda-tanda bekas adanya keributan atau pertengkaran, semua pada posisinya, perlengkapan peralatan rumah, perabot dan normal seperti biasa.